Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali disambi Bapak Ibu, kajengnya semangat. Terima kasih untuk inti acara pada malam hari ini. Sebetulnya tadi sudah disampaikan baik Mbah Mudin. Ponggo menjadi seperti saat ini tidak bisa kalau Pak Kepala Desa, perangkat desa atau lembaga yang lain berdiri sendiri atau berdiri masing-masing. Tentu keterlibatan masyarakat, keterlibatan RT, RW dan semua lembaga yang ada di sini maupun yang mungkin belum rawuh menjadi salah satu faktor kunci kenapa Ponggo bisa seperti saat ini. Akan tapi kami sampaikan dan kita sama-sama merasakan bahwa tahun atau mulai kurang lebih Maret 2019 2020 kita sama-sama mengalami sebuah nopo kalau bahasanya Pak Haji tadi balak ya, Pak Gebluk, ada yang namakan pembelajaran buat kita semua tentang apa itu COVID, apa itu Corona, dan berdampak kepada semuanya, baik secara struktur pemerintahan, struktur administrasi, desa, bahkan sampai keluarga dan bahkan pribadi. Lah, tentu Ponggo yang selama ini dinilai sangat inspiratif dalam membuat kejutan-kejutan baru, ini nanti akan sangat ditunggu. Ketoknya tong Ponggo ini bar podo-podo ngalami situasi seperti ini mau apa, mau seperti apa. Acara ini menjadi sangat inspiratif karena ya mungkin ini karena pendeknya pengetahuan saya baru pertama kali secara terbuka jagungan, tapi kalau tadi saya ngobrol-ngobrol sejenak dengan Pak Kepala Desa agak minta dikritik sebetulnya, bukan hanya masukan tapi dikritik demi Ponggo setelah ini. Untuk itu tentu tidak bijak kalau saya berlama-lama. Saya mohon Bapak Haji Junaidi Mulyono selaku sesepuh, selaku Kepala Desa Ponggo kasuwun rawuh lenggah wonten ing ngajeng. Monggo Bapak. Seperti Mas. Oke, derek tepang Bapak Ibu, sambil menunggu Pak Lurah, Pak Kades. Saya nama Ansori, oke, nama lengkap Muhammad Ansori. Saya asal dari Tibayan. Tepatnya kalau saya boleh mendeklarasikan diri, saya pribadi maupun desa kami santrine Ponggo, ya santrine Pak Lurah dan santrine masyarakat Ponggo. Karena secara resmi kita juga kemarin daftar sebagai santri Ponggo bulan Ruah kemarin, jadi belum lama dan rapot juga belum kita terima tes urung. Sugeng dalu Pak Haji Junaidi Mulyono selaku Kepala Desa Ponggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, di awal mungkin nanti diharapkan nanti tetap ada dialog ya. Cuman sebagai awalan mungkin ada perlu hal-hal yang Pak Kepala Desa sampaikan dulu untuk beberapa waktu, baru nanti kita dialog ringan dan nanti semoga bisa melibatkan perwakilan warga dan nanti menjadi salah satu langkah acuan Ponggo ke depan. Monggo, mungkin beberapa waktu perlu ada yang disampaikan. Okay. Terima kasih Gus Ansori ya, yang sudah sesorawuh dan di dalam acara ini ikut meramaikan dan membawa acara pada malam hari ini. Yang kami hormati Bapak Ibu perangkat desa, lembaga desa, BPD, Pak RT RW, dan juga ada Pokdarwin, ada pengurus Buden dan juga Karang Taruna yang hadir pada malam hari ini.
Terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini yang sudah melonggarkan waktunya ya, dan kesempatannya di acara malam halal bihalal ini ya. Jadi kita memilih di malam hari ini di Taman Balai Desa ini ya, termasuk taman ini sudah kita biayai dari dana desa Bu. Dana desa 2021 yang mana biaya yang dikeluarkan itu 16 juta sekian. Dari taman ini Gus, jadi taman ini kan dibilang taman desa ya, tapi kami melihat masyarakat di desa itu jarang yang nongkrong di taman ini Gus. Dan memang di tahun 2021 ini kami secara strategi di masa pandemi Covid ya, itu kami punya 5 strategi di dalam pasca pandemi Covid ini ya. Salah satunya yaitu 1 gotong royong, 2 kolaborasi, 3 adalah revitalisasi desa, 4 adalah mendorong digitalisasi di desa ya. Dan yang terakhir ini memang gimana kita memulihkan ekonomi di Desa Ponggo. Itu target utama gitu. Saya mulai dari awal Pak. Jadi kalau bicara taman dan kafe, rumah makan dan lain sebagainya ini kan sekarang sangat menjamur. Kira-kira untuk ini nanti nopo istilahnya ada sukun cepak nama atau masih rahasia? Jadi kalau namanya ini nanti Pawone Ponggo. Oh, Pawone Ponggo ya. Sebenarnya di pandemi Covid kemarin kita dengan ibu-ibu UMKM itu membentuk aplikasi WhatsApp ya, grup yang mana kan masyarakat di Ponggo ini kan banyak yang berjualan di tempat wisata gitu. Karena di tempat wisata itu tidak berjualan, kami mendorong mana ibu-ibu ini di masa pandemi bisa memasak menu-menu makanan yang nantinya akan ada saling membeli dengan artinya tetap ada pergerakan ekonomi ya. Kalau ada konsep khusus nggak Pak terkait dengan ini, baru bicara yang ringan lah, taman ini dulu. Jadi kalau sekarang kan masing-masing rumah makan, kafe itu selain nama mungkin ada hal-hal khusus yang membedakan dengan yang lain, ada konsep-konsep yang disiapkan barangkali. Taman ini sebenarnya tonggak sejarah menurut saya ya Pak Gies ya. Ponggo itu sebenarnya dulu kalau tidak ada balai desa, tidak ada taman ini, kita nggak punya ciri khas branding. Ibaratnya maskotnya lah. Kalau Jakarta punya Monas, kita punya tugu ikan ini Gus. Tugu ikan ini memang dulu karena nggak ada anggaran Gus, jadi anggaran pembangunan Balai Desa Ponggo itu dulu itu nggak ada biaya untuk pembangunan taman itu. Tapi tahun 2014 baru dibayar. Oke, kalau ikon ini nanti tadi namanya apa Pak? Hanya sekedar tujukan atau karena mungkin nanti bisa jadi inspirasi yang lain menurut saya, atau karena banyaknya pengunjung ke Ponggo ini jadinya apa takon Pak Lurah sok lali. Jadi ini balai desa ini dulu kami bangun ini sebagai ikon ya. Kalau kita itu membangun program, membuat program di program apapun ya, kita harus punya ikon dulu. Jadi Umbul Ponggo dulu itu nggak akan setenar saat ini kalau beda balai desanya ini nggak ada. Jadi memang dulu saya punya tujuan balai desa ini memang saya bikin itu keluar. Mungkin ini mungkin sepengetahuan saya balai desa termegah mungkin Pak ya. Jadi kami dulu setelah program infrastruktur itu selesai, kami mencoba untuk menarik ikon di Ponggo ini, yang mana ikon yang kami lakukan yaitu balai desa. Karena balai desa ini menjadi tonggak ya, di mana program Ponggo yang lain ini mulai kita jalankan, khususnya di investasi dan pariwisata ya. Jadi ini masuk ke visi misi kepala desa yang pertama. Jadi Umbul Ponggo itu nggak akan hit kalau kita nggak punya ikon. Jadi ini ada alur tuh, jadi nggak serta-merta kita bangun balai desa ini dibangun begitu saja. Tidak aja sekedar ngejar megahnya, tapi ada filosofi dan apa ya
sesuatu yang ingin dicapai lah gitu dari Dan bangunan. yang penting Gus, ini balai desa ini nggak akan kelihatan megah kalau taman ini nggak dibangun. Oh itu Karena apa? Kita letaknya balai desa itu di bawah Gus. di bawah dan di agak jauh di dalam Dan di sini dulu itu sawah. Kalau dari sebelah timur atau sebelah barat melihat balai desa megah tanpa ada penataan taman ini, ini nggak akan kelihatan megahnya. Karena jelek. Ya paling tidak ini nanti juga jadi inspirasi yang lain bahwa penataan sebuah apalagi desa ya itu perlu dipikirkan dari berbagai sudut. Yang kedua tadi Pak Lurah, Pak Kades, yang ingin dibangun sekarang kan ya kita sama-sama tahu merasakan dan bagian dari yang terkena dampak pandemi, dan tentu kalau Ponggok mendengar cerita di berbagai media baik elektronik swasta nasional maupun lokal gitu kan, ini kan sudah sangat kenceng ya flyingnya, dan sementara ketika ada pandemi ya mau nggak mau lah terdampak gitu kan. Sebelum nanti saya akan bertanya lebih lanjut terkait dengan strategi menghadapi pandemi, karena kalau dikatakan pasca kita belum selesai. Nah justru awal-awal pandemi dan sampai saat ini itu yang dialami Ponggok seperti apa dan apa yang dilakukan Ponggok, karena tidak banyak desa yang fight gitu ya. Jadi kami sudah sebenarnya menyiapkan 4-5 strategi tadi ya, masa pandemi ini ya. Nah, kita yang saat ini ya yang kita alami, hampir kurang lebih 60% pendapatan PAD desa Ponggok ini sangat terpengaruh. Contohnya target di bulan Lebaran kemarin. Biasanya kalau bulan Lebaran kemarin di 1 minggu pertama itu pendapatan kita itu dari Umbul Ponggok saja itu bisa mencapai kurang lebih sekitar 1 miliar dari satu spot gitu ya, dari satu spot aja. Tapi karena kemarin itu ada pembatasan, cuman dapat 70 juta Gus, selama 1 minggu. Ini masyarakat ngertos betul nih Pak. Nah, ini yang saat ini masyarakat itu karena sudah terbiasa bahwa desa itu punya uang atau itu maksud saya punya uang ya, jadi tahunya mereka itu dapat uang banyak. Kalau lebaran banyak uang kan ini kan investasi masyarakat kan karena pandemi ini. Strategi yang nopo nggih pemerintah desa lakukan apa nih? Ya, jadi pemerintah desa meyakinkan ya, jadi di ruang yang terbuka ini saya pastikan investasi masyarakat aman. Jaminan ya. Jaminan. Dan kami akan mengembalikan investasi itu kalau benar-benar dari masyarakat ini menginginkan itu harus kembali. Yang kedua, pertanyaan lanjut, karena mungkin sekali lagi tidak banyak desa yang berani atau ngerti caranya melibatkan investor dari masyarakat. Kalau yang diterapkan di Ponggok kados nopo niki? Jadi sebenarnya ini masalah kepercayaan itu. Kepercayaan di tata kelola ya. Jadi proses Ponggok ini saat ini berproses di dalam titik jenuh. Dan sebenarnya kalau kepercayaan ini bisa ditata ya, atau mungkin didorong, makanya tadi pemerintah desa menyampaikan ya, kalau sampai nanti investasi ini nggak bisa bumdes membayar atau menjual aset untuk membayar investasi itu, ya terpaksa kami dari pemerintah desa akan mengeluarkan kebijakan. Kami akan lakukan musdes, ya sudah kita tahun ini nggak usah bangun, kita selesaikan investasi masyarakat dan saham itu nanti akan menjadi sahamnya desa. Nah, padahal otomatis kalau sahamnya desa besar, kita pendapatannya juga akan besar. Padahal kalau sama-sama nyadari kondisi yang terjadi bukan karena mismanagement atau kesalahan pengelolaan ya, tapi memang situasi. Ya, itu sistem Gus ya, mana saat ini sebenarnya mengapa tadi ada strategi revitalisasi bumdes. Ketika ada bahasa selanjutnya ada strategi baru. Biasanya kan masyarakat atau orang lain itu kan apa sih revitalisasi, apa sih konsultan kan gitu. Nah yang ini yang kadang mungkin bagi kami gitu, kita itu nggak bisa sesuatu itu melihat kesalahan kita sendiri.
Kita harusnya menggandeng orang lain untuk melihat kesalahan kita. Nah, dengan yang sudah dilakukan di Ponggok ini, kami harapkan ini yang dia mendorong tadi masalah-masalah itu bisa terselesaikan. Oke, sambil nanti masyarakat yang saat ini rawuh di sini menyiapkan barangkali masukan atau kritikan atau pertanyaan atau mungkin usulan, ada 1-2 hal yang ingin saya gali lagi. Strategi saat ini Pak, yang disiapkan, yang lagi anget dan mungkin masyarakat Ponggok sendiri belum semuanya tahu. Teman-teman kemarin sudah kami lakukan, kita ajari, yaitu yang namanya pemetaan ya. Jadi untuk melihat sesuatu itu jangan dilihat semuanya dulu. Jadi harus kita petakan mana masalah, mana potensi, nanti strateginya apa, solusinya apa, gitu. Jadi harus bisa menjadi dasar, ya. Termasuk juga di dalam melangkah itu kita harus punya blueprint. Ya. Sampai hari ini saya yakin kok yang namanya lembaga desa ataupun baca RPJM-nya BUMDes, RPJM-nya desa aja belum semuanya. Ini yang kadang salah kaprah, makanya pengetahuannya terpotong-potong. Oh, potong-potong. BUMDes sampai hari ini atau mungkin teman-teman kami harapkan sudah membuat blueprint. Jadi 6 tahun nanti akan melakukan apa sih? Uangnya nanti ketika pendapatannya berapa? Mau digunakan untuk apa? Tidak ada posnya. Jadi arahnya nanti akan futuristik lah, ya. Berpikir jauh ke depan, lajeng. Ya. Terus ini Gus, saat ini kita strateginya saat ini ya, di setiap semua RW itu sekarang memiliki tempat wisata gitu. Ini sudah 100% RW? Belum, yang belum ini RW 1 sama RW 2. RW 1, 2 rawuh. Ya. Oh, ini tantangan sekaligus peluang kalau saya membacanya Pak. Nanti mungkin bisa disampaikan kesempatan ini, mungkin sudah ada gagasan mentah tapi belum sampai ke pihak desa. Lajeng. Jadi untuk kemarin dana desa 2021 ini kami gunakan untuk penataan di RW 3 di Batu Galuh ya, yang digunakan untuk pemancingan dan nanti rencana untuk resto dan kolam renang juga. Yang nembe anget ini ya. Terus termasuk juga sudah ada Umbul Besuki yang dikelola oleh Pokja 4 ya. Termasuk juga ada di Pokja 56 ya, yang di Musik Gedang Kapilaler dan sekarang sudah berjalan. Nah, kita di RW 1 di dana desa tahun 2021 ini juga akan kita gunakan untuk pot-pot resto dan juga untuk rencana di situ nanti akan menjadi tempat pembelajaran mengenai tentang perikanan. Oh ya, jadi corporate farmnya perikanan nanti di situ. Siap, ya. Ada lagi barangkali sebelum saya buka kesempatan nopo Bapak Ibu yang rawuh di sini. Saya lanjutkan dulu ya Gus ya. Nah, itu yang RW 1 ya. Nanti saya harapkan yaitu pengelolanya nanti adalah Ibu UMKM dan juga Pokdarwis. Pokdarwis RW 1. Nah, nanti monggo Pokdarwis nanti untuk membentuk kelompok baru ya. Termasuk di RW 3 ya. RW 3 ini saat ini ada berapa Pokdarwis? Ada 6 Pokja. Ada 6 Pokja. Kalau Pokdarwisnya 1 Gus. Oh, Pokdarwis 1 ada 6 Pokja yang mana nanti di RW 1 ini fokus ke perikanan ikan nila ya, yang nanti dari hulu sampai dari hilir sampai dari pembibitan sampai nanti ke pembesaran, termasuk juga di restonya ya. Jadi nanti ada saung-saung di atas ikan, jadi orang makan sambil lihat ikan-ikan di bawahnya, termasuk ikan koi, ikan nila ya. Nah, ini yang diharapkan nanti akan menjadi wisata kuliner nila. Oh, ya. Terus nanti yang RW 2 memang nila menjadi salah satu khas Ponggok ya? Khas Ponggok ya, jadi khas Ponggok. Yang nanti yang RW 2 ini kami harapkan RW 2 itu ada 2 nanti program yang kami lakukan ya. Satu khususnya untuk kuliner malam di Umbul Ponggok. Nah, di Umbul Ponggok itu kami harapkan nanti kerjasama dengan Bumdesa ya, dengan Bumdesa nanti untuk bikin kafe malam seperti ini Gus ya, yang ada di Umbul Ponggok. Saya yakin Pak RW 2 nanti sudah dana kasnya cukup lah nanti untuk membuka seperti ini di Umbul Ponggok ya.
Mungkin setelah ini kami akan mengumpulkan anggota dan ketua RT RW dan juga UMKM-nya untuk segera menata. Kami harapkan nanti bulan ini sudah harus on. Jadi Ponggo ini kalau malam mati Gus. Jadi tahun 2021 ini kami canangkan nanti untuk wisata kuliner Ponggo. Itu di dalam area kolam atau Di atas area kolam Gus. Masuk juga nanti ya di Ponggo ini setiap RW nanti akan ada wisata kuliner yang punya ciri khas masing-masing. Mungkin ada yang RW 56 ya. Kami kemarin sudah mengumpulkan Pak RT RW 56 ya untuk membuat wisata kuliner di Kaliwiu ya. Mereka punya anggaran di dana kas itu kurang lebih ada sekitar 70 sampai 80 juta. Kalau itu dibikin untuk kuliner di atas Kaliwiu ya, yang tadi sempat ambrol sekitar 10 meter ya, itu luar biasa ya. Jadi harapannya di Umbul Besuki Sigedang Kapilaler itu kan nggak punya tempat Gus. Tempatnya itu ada 2 desa, Bulsari dan Ponggo dan Karanglo ya. Oh, beda desa nih berarti. 2 desa. Tapi yang branding kemarin atau yang mengamali membangun itu kan kemarin dari desa Ponggo. Nah ini harapannya sebelum nanti ini dikelola oleh DKAD, Pokdar itu sudah punya usaha baru, yaitu usaha kuliner. Jadi kami harapkan nanti di RW 5 RW 6 itu nanti untuk kampung bebek Gus. Berarti masakan bebek apa saja di situ ada. Ya. Nanti tapi pengusaha bebeknya ada Pak? Ya nanti kami coba nanti kita dorong untuk mereka yang punya untuk ternak bebek. Wah, masuk di RW 5 itu kami harapkan nanti jadi kampung Jawa. Jadi kuliner Jawa itu ada semua, ada masakan juga, khas Jawa, nasi tumpang, nasi letok, nanti di bendungan Busari ya. Itu kami dorong 2021 ini harus sudah jadi sudah on. Ya, jadi mau ingkung masakan ingkung ayam apapun ada. Jadi mau ingkung opor, mau ingkung blondo, apa ingkung bakar, semua ada tadi. Ayam Jawa ya. Nanti di RW 1 khusus Sila. Nah di RW 2 ini kami harapkan nanti di Balai Desa di apa Umbul Ponggo itu kuliner malamnya, termasuk juga nanti akan perikanannya juga akan mulai kami tata nanti. Kita punya strategi nanti Gus untuk mendorong ibu-ibu ini untuk memunculkan produknya termasuk juga menunya di setiap RW masing-masing ya. Nanti di bulan Agustus ya Gus, kita akan melombakan menu makanan Gus. Jadi nanti RW 6 itu lomba masak bebek, berarti berbagai macam masakan bebek. Monggo lah berbahan silakan bebek. Terus untuk RW 56 masakan Jawa, semua masakan Jawa, mulai nasi tumpang, nasi gudeg, nasi apa kita lombakan tuh. Termasuk di RW 4 nanti masak ingkung, segala macam ingkung. Mau ingkung bakar, madu, ingkung apa panggang ya. Tadi ayam panggang ya. Blondo itu sebenarnya ayam panggang blondo Gus. Oh, panggang juga ya, ayam panggang ya. Termasuk ada ayam mungkin bakar untuk kayak sego wiwit itu ya. Itu bakar biasa ya, yang santan itu ya. Monggo itu nanti kita lombakan, termasuk yang di RW 1 nanti masak ikan semuanya, mau ikan bakar, ikan asam pedas, ikan asam manis, ikan bumbu rujak, bumbu gulai ya. Ada Gus. Nah, yang ke RW 3 itu nanti RW 3 itu nanti kita munculkan untuk produk yang lain, mungkin seafood ya, atau berbagai macam seafood nanti bisa ditemukan di situ. Yang RW 2 mungkin ya nanti berbagai macam masakan yang lain, mungkin kalau di apa ya di Thailand itu semua desa itu memiliki ciri khas masing-masing dan orang wisatawan itu jadi mau ke desa mana itu menunya berbeda-beda. Tapi kalau di Ponggo jadi nanti menunya macam-macam ya. Nah, mungkin kalau di RW 2 nanti masakannya ada rica-rica apa, rica-rica entok, rica-rica apa sama khas masakan malam lah atau sop-sop, lebih ke sop ya. Ada sop ikan, sop apa gitu ya. Jadi berbagai macam sop. Kita itu cuman selalu bisa berencana, tapi eksekutornya nggak ada. Termasuk yang kita tempati ini. Kalau kemarin saya ngomong sama teman-teman ya,
taman itu kalau cuma dibiarkan seperti itu nggak akan mulai-mulai. Alasannya mesti rantai anggaran. Sekarang karena kami mendorong pemberdayaan, mendorong masyarakat biar semangat, benefit ya, jadi kita tidak berpikir profit nih. Tapi kalau masyarakat yang di sana dalam pengelolaannya tidak bisa optimal, tak warning untuk tahun ini. Kenapa? Kita harus menyelamatkan program-program desa. Jadi komando biar nanti satu atas ke bawah. Kalau kemarin kan bottom up nih. Nah, kita mereka jaring, kita ajak bekerja, ya. Tapi kalau syarat-syarat dasar tadi, ya, apa itu yang namanya ADART, RAP, rencana-rencana itu harus dibikin di depan, Bu. Nggak akan dapat kita goal, ya, monggo nggak akan seperti ini. Kalau plan perencanaan kita nggak matang. Ini ya, memang di tahun 2001 ini, mohon maaf, ya, jadi nanti balai desa ini akan menjadi center, Bu. Center pointnya wisata Ponggok ya di balai desa di sini. Center pointnya kawasan wisata Wulan Harjo ya di balai desa ini. Ya. Jadi nanti bis semua akan kita masukkan di sini. Ya. Jangan salah kalau di depan nanti ada Lamborghini, Gus. Ada Porsche, ada Hammer di depan ini, ada Jeep, ya. Termasuk juga ada mungkin Rubicon. Saya mungkin akan mengadopsi yang dilakukan di Bali, Gus. Orang saat ini yang ngetren di Bali itu cuma naik helikopter, biayanya cuma 4,5 juta. Setelah turun dari helikopter, foto di mobil mewah. Biasanya kan orang sekarang itu kan seneng selfie, Bu. Ya, nah, ini ibaratnya modal taruhlah berapa ya. Tapi nanti kita jadi booming, Bu. Boomingnya Ponggok yang kedua itu nanti senternya di sini. Makanya kalau saya tadi sampaikan, kami top down. Kalau kami penataan dari bawah kesulitan, kami akan tata dari atas. Jadi kita akan upgrade semua wisata yang ada di sini, Umbul Ponggok, Cigedang, Umbul Besuki, Umbul Waduk Galo ataupun yang lain. Dan nanti investasi itu akan masuk dari sini, Bu. Tapi saya sepakat tadi, dalam tanda kutip ada penataan ulang. Ya. Tadi di awal sempat disampaikan Pak Kades, sehebat apapun tempat wisata atau apalah mengalami titik jenuh kalau tidak di upgrade. Nah, tadi sudah disampaikan Pak Kepala Desa, sebetulnya sudah cukup memberikan ruang ke masyarakat. Nah, di awal ini juga mungkin bisa dilakukan untuk beberapa desa atau mungkin yang levelnya lebih dari desa, kebijakan pengambil kebijakan. Apalagi untuk saat-saat ini masyarakat mikir awake dhewe jisok kesusahan dikon mikir RT ini RW ini desanya kadang-kadang nggak nyanda. Nah, decision makernya pengambil kebijakannya harus lebih berani meluangkan waktu, meluangkan tenaga pikiran, termasuk meluangkan resiko itu yang tidak banyak berani diambil. Setelah saya kemarin mulai keliling lagi, saya di Cilacap ya, menjelaskan mengenai tentang investasi. Ya. Saya diundang oleh bupati sana di sana, ya, dimana saya mulai akan mendorong digitalisasi di desa, ya, karena digitalisasi ini sangat penting sekali, ya, sangat penting sekali. Butuh peran serta masyarakat, karena aplikasi sebagus apapun kalau ini tidak dimanfaatkan oleh masyarakat, omong kosong. Yang namanya smart village, smart city, ya, kalau masyarakat sendiri nggak menggunakan aplikasi ini, ya omong kosong, ya. Makanya yang paling penting kesadaran masyarakat sekarang untuk menggunakan aplikasi itu sendiri, bangga terhadap produknya desa sendiri. Ya, barangkali itu salah satu peran pemuda bisa ambil situ. Ya, yang jelas kesimpulannya Gus, mungkin kami belum bisa. Ampun, kesimpulan dulu. Oh, belum. Maksudnya inti dari pernyataan saya, Gus, walaupun kami pemuda belum bisa memberikan hasil atau target yang dapat diukur dengan angka, tapi kami berusaha semaksimal mungkin untuk menyumbangkan pemikiran, peran, misalnya seperti mengirim pemuda, misalnya ada pelatihan kita kirim, misalnya pemerintah desa butuh bantuan ini kita kirim, gitu saja, Gus. Paling tidak berani ambil peran, apalagi ini era digital dan ukuran saat itu memang pemuda, ya. Iya, walaupun sama belum, mama tadi versi Pak Mudin Ini contoh, Gus, ya. Teman-teman muda ini sekarang kan tergabung di Ponggok Kreatif, ya.
Kemarin awal-awal saya membentuk Ponggok Kreatif ini, orang semua mencibir Gus, apa itu Ponggok Kreatif? Manfaatnya apa Ponggok Kreatif kan itu? Nah, sebenarnya ini adalah salah satu strategi di masa Covid ini untuk mendorong teman-teman untuk berperan di digitalisasi tadi. Nah, ini penting juga ya, karena saat ini yang bisa kita jadikan motor penggerak di dalam digitalisasi itu ya anak-anak muda, anak-anak muda. Ya. Makanya di desa digital ini ya, yang saat ini dibikin oleh teman-teman BUM Desa, ya. Karena BUM Desa saat ini kalau bergeraknya cuma di wisata sama retail, goyang ya. Makanya juga bergerak di digital juga. Dimana kita mungkin gini Gus, kita ngobrol seperti ini, saya kan diundang di mana-mana itu berbayar. Kalau ini diunggah di YouTube ya, obrolan kita ini Gus, mungkin sudah berapa ribu kalau orang Indonesia yang ingin nonton YouTube kita Gus, atau channel kita lah itu. Itu potensi gitu loh. Mengapa potensi nggak diambil oleh teman-teman? Saya kemana-mana diundang, bicara mungkin akhirnya apa ya? Yang tahu kan justru orang luar. Enggak, agak serius nih. Ponggok punya dokumentasi khusus nggak sih perjalanan ya, baik YouTube atau terutama yang lebih ini Gus. Jadi kita itu di media sosial ada BUMDes, ada di media sosial mulai dari Twitter, YouTube, di Facebook, di IG ya. Termasuk di pemerintah desa juga, Ponggok juga punya Facebook, Instagram, Pongkre juga ada. Terus Ponggok Mamul Lestari juga ada Facebook, semua komplit. Berarti besok saya akan mengerahkan teman-teman Pongkre dan juga desa digital untuk ketemu masyarakat untuk gimana mereka mendownload aplikasi yang saat ini ada, khususnya desa digital. Juga di medsos, di YouTube, di Instagram. Jadi program-program apa yang ada di Ponggok itu mah ada di situ. Jadi kegiatan-kegiatan kita itu semua ada di situ, termasuk gimana kita membranding. Malam hari ini, nanti malam ini sudah tayang tuh YouTube-nya, medsosnya ya, sudah tayang. Sekalian, kalau YouTube Ponggok, kenapa Pak? Mas Andra, Desa Ponggok. Desa Ponggok. Desa Ponggok. Ya. Dan sayang sekali Gus, yang lihat itu warga Ponggok ada yang lihat. Nah ini termasuk tantangan ya, tantangan termasuk PR juga. Tantangan juga teman-teman Karang Taruna, termasuk desa digital. Ya. Sebenarnya kalau YouTube itu bisa 1.000 warga Ponggok lihat YouTube-nya Ponggok, sudah pendapatan besar Gus. Atau mungkin di media sosial, di IG atau mungkin mereka membagikan uploadan teman-teman atau Umbul Ponggok atau si Gedang, dibagikan saja. Itu udah luar biasa. Nah itu yang menjadi apa tantangan teman-teman semua. Ngomong mau pengen investasinya dapat besar, pengen dapat hasil dari investasi, tapi bantu ya. Itu sebetulnya strategi sangat sederhana. Paling gampang. Kalau jumlah penduduk sini apa Mas? 2.300. Jumlah penduduk 2.300. Coba 2.300 nonton YouTube-nya Desa Ponggok semua. Ya. Di like gitu aja. Di subscribe. Itu biasa. Itu ya ini sebetulnya pemikiran sangat sederhana dan bisa dilakukan untuk semua orang, apalagi saat ini kan semuanya punya HP. Apalagi Gus, mohon maaf Gus. Tadi saya menyampaikan masalah Ponggok ini, Balai Desa ini akan menjadi center dari wisata di Ponggok ya. Jadi nanti di sini ada Lamborghini, ada Porsche, ada Hammer, ada Rubicon, ada Jeep ya, yang berjalan-jalan di sini ya. Jadi nanti semua yang datang di sini nanti mohon maaf ini nanti komandannya saya sendiri tuh. Harus dua patok ini akan menjadi kantong parkir nanti tuh. Area parkir mobil mewah. Orang kesini mau keliling desa Ponggok, wisata lokal kalau nanti paketnya ya. Mau keliling wisata lokal, paketnya 4 orang, 1 orang 250. Kalau 4 orang kan 1 juta tuh. Mau naik jeep keliling Ponggok. Ya. Jadi kalau kita saat ini warga Ponggok ini baru mau pengen receh tuh, mau pengen tiket, kalau parkir. Sebenarnya kita itu nggak punya tempat wisata, kita itu bisa jualan wisata. Redos itu nggak punya hotel ya, tapi hotel itu namanya Redos. Betul. Nah, saya mau bangun seperti itu ya. Jadi di Ponggok nanti keliling foto Umbul Ponggok,
seperempat jam, foto di Segedang seperempat jam, foto di tengah sawah seperempat jam, foto di perikanan setengah jam, foto di kolam ikan setengah jam, ya. Satu orang 250.000, tapi naik Lamborghini, Gus, keren nggak? Nggak ada di Indonesia, baru di Ponggok nanti. Terus terang selaku orang yang di luar Ponggok nggak tahu ya. Nanti ya Gus, saya ada ketemu kemarin dengan pengelola wisata yang di Bali yang ikut helikopter itu. Bisa nggak heli itu nanti mendarat di Ponggok, ya, dan nanti wisata atas airnya itu pakai heli. Orang penasaran semua Gus. Mimpi-mimpinnya pemimpin semacam ini ya mungkin saat ini atau ketika beliau menyampaikan ya sama mungkin dianggap orang gila Gus. Ini, tapi kan pemimpin-pemimpin yang dalam tanda kutip berani gila seperti ini yang kalau menurut saya sih dibutuhkan saat ini. Ya. Dan ini Gus, saya sedang membangun yang namanya Toko Alas Gus. Napa niku? Toko Alas itu bahwasanya saat ini dari pemerintah pusat atau WHO ya, itu menyampaikan bahwa 30 tahun ke depan itu kita itu krisis pangan. Di situ nanti akan kami jadikan ekowisata atau wisata agro ya, yang terpadu ya. Mulai dari perikanan, pertanian, termasuk di situ nanti ada greenhouse, ada peternakan sapi ya, termasuk juga ada kebun binatang kecil, termasuk juga nanti di situ ada permainan-permainan modern yang seperti di Bali, seperti banana boat, termasuk juga ada firebox ya, termasuk balon udara ya, balon udara. Nah, termasuk di situ naik kalau di sana kuda Gus, di mana-mana kuda, di situ naik sapi keliling. Waduh, Nek sapi kan kadusnya nanti sama dengan tibayan. nah, oh gitu ya. Wah, berarti sama ide Gus. Tapi tidak apa-apa Gus. Konsep-konsep seperti itu nanti bisa dilakukan ya. Naik sapi keliling, saya juga sapinya nanti investornya juga dari luar. Nah, ini kesempatan sebenarnya bagi warga masyarakat potensi-potensi seperti ini. Termasuk mobil lah ibaratnya. Mobil yang di depan ini jeep itulah. Jeep itu harganya sekitar 50 juta Gus. Ini tak berikan analisa usaha saya ya. Satu jeep 50 juta. 50 juta kalau satu hari Gus, itu ibaratnya dapat 4 trip lah keliling. Nah, tidak cuma di Ponggok, nanti jadi trip di sini itu trip kawasan Gus. Jadi bisa ke River Moon, foto seperempat jam, di Teh Resto seperempat jam, satu orang 500.000 Gus. 4 orang udah berapa? 2 juta. Percaya nanti laku enggak Gus? Percayalah jenengan saya. Ini kesempatan laku. Coba kalau kita punya investasi mobil di sini dan dirawat mobilnya, nanti hitung-hitungannya nanti akan dibikinkan analisis. Sebulan itu akan dapat berapa toh? Termasuk Lamborghini juga atau mungkin nanti Porsche atau apa ya yang ada di sini. Pokoknya mobil mewah lah. Karena memang yang kita bikin itu anak muda itu wah saya foto dipakai mobil Lamborghini ya, sebenarnya itu sudah keren, pasti buat status. Seolah-olah dia anak sultan. Jadi bahasa sultan ini yang mau kami tarik di sini. Kalau sultan. Oke, sebelum Pak Udin, kalau tadi yang Toko Alas tadi, kalau ada pemirsa di luar Ponggok, jadi gini Gus, ancer-ancer atau wisata rencana alas ini nanti kalau kamu upgrade, wisata yang lain di sini pasti akan goyang. Termasuk di Ponggok, Segedang, Kapilaler, semua akan goyang. Maka tadi mengapa saya dorong untuk kuliner. Jadi nanti tamu-tamu saya akan kasih tawaran, pengen makan apa? Bebek ini coba. Orang datang di sini itu dimanjakan. Kita manjakan orang di sini. Kami harapannya memang tempat wisata nanti akan kita update semua. Kita update semua. Kita ada investasi baru di Ponggok, di Umbul Besuki. Nanti kami akan gandeng dengan Berkahria Gus. Berkahria atau Ciptaria. Jadi nanti mainan mereka kan nganggur nih di gudang. Mengapa nggak ditaruh di Umbul Besuki? Jadi wisatawan nanti bisa main keranjang apa itu
panjang manuk itu ya, atau mungkin mobil-mobilan, Benteng bagasi ya. kan itu kan. Itu strategi kami. Termasuk di Soko Alas nih ya, di Soko Alas, memang kelasnya nanti di situ bintang 3. Pelayanan kami akan bintang 3 dan menu kami juga bintang 3. Jadi mohon maaf, saya akan lebih fokus ke diri sendiri sekarang Gus. Kalau sekarang kemarin saya mungkin all out untuk ke desa, termasuk saya tadi keluar dari grup Pokdarwis, grup Bumdes, saya nggak akan mikirin itu. Tapi nanti ketika saya ngambil kebijakan, ya harus dilaksanakan. Kalau tidak, ya nanti ada konsekuensi. Karena persaingan kita di luar sudah mengancam semua. Sudah mengancam semua. Kalau kita masyarakat Ponggok mau leha-leha, mau santai-santai, silakan tidur. Kalian ya. Kalian. Jadi kita punya mimpi besar bahwa Ponggok ini akan menjadi miniatur bagi Indonesia. Jadi kalau mau belajar apapun ya belajar ke Ponggok. Termasuk juga tadi banding, magang, penelitian ataupun skripsi. Jadi kami harapkan semua ilmu ya di kampus itu bisa diterapkan di Ponggok. Ini yang menjadi cita-cita kami ya. Ataupun Ponggok membuka diri juga ya. Ponggok juga membuka diri untuk dijadikan tempat belajar ya. Siap. Nah, yang paling nanti ke depan ya, tahun ini menjadi komitmen kami setelah nanti Soko Alas ini jadi, karena nanti akan menjadi center branding kita ke depan, termasuk juga di Pawone Ponggok yang di Balai Desa ini. Kami juga akan mengupgrade di semua pengelolaan. Tadi mengapa kami mengharapkan Ketua Pokdarwis itu untuk menyampaikan ya, karena nanti akan menjadi poin ke depan di situ ya. Kalau nanti teman-teman Pokdarwis ataupun teman-teman Bumdes itu tidak bisa mengoptimalkan ya, sesuai harapan, nanti kami sampaikan tetap mereka akan jadi pelaku. Cuman komandonya nanti dari pemerintah desa ya. Nah ini kami harapkan nanti semua SDM juga akan kita upgrade, kita latih, kita kasih pelatihan-pelatihan ya, termasuk juga nanti di tempat wisata itu juga nanti akan kita tingkatkan juga untuk untuk pengelolaannya ataupun fasilitasnya juga. Nah, nanti kita akan gandeng-gandeng dengan investor-investor luar untuk semua berkolaborasi di situ ya. Ini yang terakhir untuk ke depan ya, bahwa lahan yang kita gunakan untuk Soko Alas ya. Mengapa kita namakan Soko Alas Gus? Soko itu adalah tagak Gus. Oh iya. Soko, tagak ya. Alas itu kan hutan Gus. Hutan. Saya memang menginisiasi Ponggok menjadi memiliki hutan gayam Gus. Dan nanti akan kami realisasikan di Soko Alas itu. Jadi Soko Alas itu sebenarnya Soko Alas Gayam. Siap, itu nanti pohon gayam nanti akan kita perbanyak itu ya. Dan pasti ada alasannya kenapa memilih gayam. Gayam, karena kita menginisiasi di sini gayam itu untuk ibaratnya menyimpan air itu bagus kan itu. Karena Ponggok ini adalah air ya yang itu ya. Lalu juga nanti memang di situ ada pertanian yang terpadu di situ, masuk juga. Ini kan yang ditanyakan masyarakat itu adalah itu lahan bengkok, bengkok kepala desa. Nah, lurah sing kene mangan opo gitu. Ini perlu saya jawab gitu. Jadi saya sudah membuat analisis 5% yang kami berikan itu untuk PAD desa atau CSR ya. 5% ya. Selama 4 tahun ke depan, ya, jabatan kami masih tinggal 4 tahun. Ya. Saya rasa 4 tahun ini nanti sudah bisa untuk membeli 1 hektar lahan sebagai pengganti bengkok kepala desa. Nah, nantinya di situ nanti akan pengelolaannya kerjasamanya antara pihak ketiga dan juga pemerintah desa. Mungkin bisa lewat Bumdes atau PT-nya Bumdes nanti. Nah, ini sebagai strategi sebenarnya. Teman-teman perangkat desa ini kan cuma mengandalkan dari pariwisata, mengandalkan dari pertanian, mohon maaf, karena bengkok ya. Nah, saya ingin mengajarkan teman-teman perangkat desa di seluruh Indonesia bahwa lahan mereka kalau potensi itu bisa dikembangkan untuk yang macam-macam. Jangan cuma ditanam padi. Ayo kita mendorong pertanian modern yang agro, yang wisata yang mungkin bisa kita upgrade juga untuk kuliner, untuk wisata yang lain ya. Sehingga gimana nanti di Bumdesnya itu bisa dipastikan bahwa itu digunakan untuk pengembangan. Dan sepertinya memang pembacaan saya pribadi sih, tren wisata ke depan kayaknya ke wisata yang berbasic
alam maupun pertanian. Dan beberapa desa nangkepnya ke sana gitu kan, sesuai dengan potensi masing-masing. Mungkin ini terakhir ya Gus ya. Oke. Saya ingin menyampaikan ke Bapak Ibu semua, RT, BPD dan juga Ibu BPKK bahwa program ini akan menjadi komitmen kita di tahun 2021. Nah, mohon maaf, nanti kami akan lebih kencang nanti di sini Gus. Karena ini pertaruhan Ponggo ke depan. Ponggo ini mau turun atau kita mau menukik, Kembali naik. jadi tergantung komitmen dari teman-teman semua. Ada target tertentu di 2021 dulu yang tinggal. Target 2021 ini kita ada strong progress, harus sudah naik semua, termasuk di tempat wisata yang lain. Iya. Saya akan lihat 1 bulan ke depan ini tren wisata di Ponggo akan seperti apa. Mudah-mudahan kalau sesuai analisa dari Dinas Kesehatan atau Kementerian Kesehatan, ini bulan Juni ini akan ada peningkatan COVID, Gus. Titik puncak COVID ya. Nah, kami harapkan nanti vaksin ini sampai Desember itu 50% warga Indonesia itu sudah divaksin. Kalau sudah 50% divaksin, 2021 itu sudah on, Gus. Nggih, berharapnya gitu nggih. 2022 sudah mulai on. 2022 sudah mulai on nanti. Nah, ini kesempatan kita semua untuk menata ke dalam. Maka tadi selama saya lebih ke mendorong dari teman-teman itu untuk segera menyiapkan yang tadi kami sampaikan, untuk penataan ke dalam dulu. Kalau ke dalam sudah kuat, SDM kuat, maka kita akan larinya akan lebih mudah. Bagaimana seorang pemimpin itu bijaksana dalam mengambil kebijakan, kalau bahasa saya bijaksana dalam mengambil kebijakan. Dalam situasi apa dia harus membuat kebijakan semacam apa, terus kemudian di tempat seperti apa, perkembangan zaman semacam apa, harus top down atau bottom up, atau mungkin pakai strategi lain. Oke, tadi selain Sekaralas apa Pak yang indah? Rencana Sekaralas. Soko Alas, selain Soko Alas ada spot yang baru disiapkan apa di Ponggo? Jadi kita sebenarnya nanti kita di tiap RW ini harus sudah jadi tempat wisata, tiap RW ya, targetnya itu ya. Wisata per RW. Untuk upgrade SDM di semua pengelolaan. Nah, kemarin lihat di Umbul Ponggo itu PR ya. Biasanya kan orang datang itu selamat datang di Umbul Ponggo. Jadi pelayanannya ya. Tadi kayaknya sambut dipraktek ya sih. Ya, harus mulai seperti itu, Gus. Jadi menghargai siapapun yang datang. Selamat datang di Umbul Ponggo, bahwa Anda berwisata di Desa Ponggo, bahwa ini Umbul Ponggo dalam analisnya sekian, nanti resiko harus pakai pelampung kalau renang, ya itu harus disampaikan. Termasuk paket-paket yang ada di sini ini ya. Ini kadang teman-teman di sini itu semua mulutnya terkunci, Gus. Karena main HP, nah ini yang saya nanti harus kata update. Semuanya, di semua mau Pugdarwis mau apapun ya. Kalau enggak ya mohon maaf, mending saya lebih instan ya. Ngelola Umbul Ponggo dapat 2 miliar, dapat sudah berapa tadi? 4 miliar saya dapat. Saya nggak usah harus bingung-bingung apa-apa, pengelolaan dan saya lelang semua ke masyarakat. Siapa masyarakat yang mau mengambil lelangnya itu. Nah, kalau itu saya idealis ya, bisa atau mungkin emosional ya. Tapi kalau ini memang nanti masyarakat bisa mengolah, saya welcome. Saya terbuka kok. Ini sebagai pemecuk untuk memakai teman-teman saja, biar nggak seenaknya sendiri. Karena ada bahasa Gus ini, Gus. Contohnya, wah kita sudah setor ke desa 10 juta. Bahwa saya menjadi pejuang PAD desa. Masih kok mulai kok disopo. Wah aku rasa ngelang, ngomong tak sewake wae wis aku itu duit kok. Tapi saya pengen keterlibatan masyarakat. Sama juga karyawannya juga, nanti karyawan itu juga kok dari masyarakat juga. Nah, tapi jangan usah lah seperti itu disampaikan, karena kita menargetkan itu masih minim Gus. Kalau ambil Besuki kita target cuma 20 juta per tahun ya. Itu sebenarnya pendapatannya itu kalau dihitung 700-an juta. Di Gedang itu kalau kita hitung pendapatannya 1,5 juta. Nanti tinggal gimana pengelolaannya gitu loh. Mau boros, mau di efisiensi atau mau gimana? Atau strategi marketingnya mau ditingkatkan lagi atau gimana kan itu. Nah, termasuk di Umbul Ponggo dan lain-lain kan itu. Nah, itulah yang mungkin menjadi gersulo saya tuh. Jadi biar teman-teman juga ada semangat nih untuk sana ya. Nah, terima kasih. Saya menangkap banyak visi yang sangat futuristik, sangat menjaga ke depan.
termasuk ini menjadi challenge, menjadi tantangan bagi khususnya masyarakat Ponggok. Kayaknya nanti khasnya Pawon Ponggok memang Pawon Ponggok memang itu ya. Kalau yang lain akustik, yang lain ini edukatif ya. Jadi nanti ngobrol dengan Pak Lurah Ponggok, tapi ngobrolnya ada paketnya. Paketnya berapa nanti hubungi di Peduli Klaten. Bapak Ibu hadirin sekalian, terutama masyarakat Ponggok, masyarakat Klaten, sedulur-sedulur Peduli Klaten maupun yang selama ini telah banyak mengikuti siaran channel Peduli Klaten maupun channelnya Desa Ponggok. Monggo nanti disimpulkan sendiri, semoga bermanfaat, dan diskusi ini kita cukupkan sekian, meskipun setelah ini masih ada acara nanti Pak Mudin yang akan mengampu. Dari saya Ansori, kalau ada hal yang kurang salah saya mohon maaf. Untuk itu kita cukupkan sekian. Salam peduli dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. lahir dan tumbuh. Dari air di desa ini kami diasuh penuh keceriaan. Kami yang sekarang sudah besar dulu sering berlarian telanjang menerabas hujan pada bulan Januari. Kami berkejaran, bergembira, tak mengenal waktu. Itu secuil kisah lalu. Lalu Ponggok bangkit. Mimpi harus dikejar. Ketika pemimpin kami sudah mengepalkan tangan, menyingsingkan lengan bajunya, maka kami bergandengan tangan menjunjung itu semua. Hari itu sumber mata air kami sulap menjadi sumber mata uang. Desa berhasil menjadi percontohan. Wisata berhasil menasional. Sekarang giliran orang lain yang berlarian menerabas wisata-wisata desa kami. Ponggok tetap tak mau berhenti. Ponggok selalu ingin berinovasi. Tapi dari secuil kata-kata ini, pesan saya satu: ingat, siapa yang mampir ke Ponggok meminum air desa kami, pasti mereka akan kembali singgah di sini, bercerita dengan kami hingga meraih mimpi bersama kami. Terima kasih.
Terima kasih.